Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Ketahanan Tanaman dari Tanaman dari Serangan Patogen melalui Mekanisme Ketahanan Aktif, Ketahanan Pasif, Ketahanan Fisiologi, Toleran, dan Ketahanan Genetik. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Silwasa Sabiamsa sebagai pemateri pertama, Intan Nasura pemateri kedua, Damayanti pemateri ketiga, Julianti pemateri keempat, Ignatius Reza pemateri kelima, dan Akbar sebagai pemateri keenam. Pendahuluan. Patogen tanaman merupakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, dan nematoda yang menyebabkan penyakit dan menurunkan hasil panen. Ketahanan tanaman adalah kemampuan tanaman untuk melawan atau menahan serangan patogen. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami berbagai jenis dan mekanisme ketahanan tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam sistem pertanian berkelanjutan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang klasifikasi mekanisme ketahanan tanaman. Di sini ketahanan tanaman terhadap patogen dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa mekanisme utama, yaitu yang pertama ketahanan pasif atau preformed defenses, yang kedua ketahanan aktif atau induced defenses, yang ketiga ketahanan fisiologis, yang keempat ketahanan toleran, dan yang terakhir yang kelima ketahanan genetik. Adapun penjelasan yang lebih spesifik tentang ketahanan pasif, yaitu merupakan bentuk pertahanan yang sudah ada sebelum tanaman terpapar patogen. Ini mencakup struktur fisik seperti kutikula tebal, dinding sel yang kuat, dan keberadaan trikomata, serta senyawa kimia seperti lignin dan saponin yang dapat menghambat masuknya patogen. Ketahanan ini bekerja sebagai penghalang awal terhadap infeksi. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu ketahanan aktif. Ketahanan aktif terjadi sebagai respon terhadap infeksi patogen. Mekanisme ini melibatkan deteksi patogen oleh tanaman dan aktivasi jalur pertanian seperti produksi fitoaletin, reaksi hipersensitif atau kematian sel lokal, dan penguatan dinding sel. Hormon seperti asam salisilat dan jasmonat berperan penting dalam mengatur respon ini. Kemudian ketahanan fisiologis. Ketahanan fisiologis berkaitan dengan kondisi internal tanaman yang memengaruhi kemampuannya dalam menghadapi patogen. Faktor seperti status nutrisi, aktivitas enzim, antioksidan, dan keseimbangan hormon tumbuhan dapat memperkuat atau melemahkan respon ketahanan. Tanaman yang sehat secara fisiologis cenderung lebih tahan terhadap penyakit. Baik, saya kembalikan ke materi selanjutnya. Saya lanjutkan, yaitu ketahanan toleran. Ketahanan toleran merujuk pada kemampuan tanaman untuk bertahan hidup dan tetap berproduksi meskipun terinfeksi patogen. Pada mekanisme ini, tanaman tidak sepenuhnya menghentikan perkembangan patogen, namun mampu meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya adalah varietas padi yang tetap berproduksi meski terserang penyakit belas ringan. Selanjutnya itu ketahanan genetik. Ketahanan genetik ini melibatkan gen-gen spesifik yang mengkode ketahanan terhadap patogen tertentu. Misalkan gen R atau resistensi genes, mengenali produk patogen dan juga memicu respon pertahanan. Selain itu, ketahanan juga dapat bersifat poligenik melalui QTL atau kuantitatif trilosi. Ketahanan ini diwariskan dan menjadi fokus dalam program pemeliharaan tanaman. Lanjutkan pemateri selanjutnya.
Tidak ada suaranya. Baik, lanjut yaitu perbandingan antar mekanisme. Yang pertama yaitu ketahanan pasif, bertahan sebelum infeksi dan bersifat umum. Kemudian ketahanan aktif, diaktifkan setelah infeksi dan spesifik. Ketahanan fisiologis yaitu bergantung pada kondisi tanaman. Kemudian ketahanan toleran, patogen tetap berkembang namun kerusakan minimal. Dan yang terakhir yaitu ketahanan genetik. Jadi berdasarkan ekspresi gen dan dapat diwariskan. Implikasi dalam pertanian modern. Jadi pemahaman terhadap berbagai jenis ketahanan sangat penting dalam pengelolaan penyakit tanaman, dan aplikasi dalam pertanian meliputi pemulihan varietas tahan penyakit, pengurangan ketergantungan pada pestisida, peningkatan efisiensi produksi, dan penerapan sistem pertanian berkelanjutan melalui manajemen hama dan penyakit terpadu atau IPM. Selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari materi kami yaitu ketahanan tanaman terhadap patogen adalah hasil dari interaksi kompleks berbagai mekanisme pertahanan. Pendekatan integratif yang menggabungkan ketahanan pasif, aktif, fisiologis, toleran, dan genetik akan meningkatkan efektivitas pengendalian penyakit. Pengetahuan ini sangat penting untuk pengembangan varietas unggul dan berkelanjutan pertanian. Saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.